Nah, oleh karenanya tema ini akan kami angkat kembali setelah beberapa waktu lalu sempat juga kami angkat, tapi cukup lama sepertinya sebelum pandemi. Jadi ini kami angkat kembali dengan beberapa case-case yang mungkin lebih up to date. Nanti barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dibagi kepada kami, pengalaman-pengalaman selama membersamai anak di rumah, boleh banget lewat chat atau open mic. Nah, kenapa sih kok kita harus membahas tentang ini? Selain banyak pertanyaan yang masuk mengenai hal ini, di antaranya adalah bahwa kita mendapati bahasa pada anak itu pada dasarnya memang basic dari sumber bahasa anak berasal dari bahasa sekitarnya. Entah itu bahasa ibu, kita sendiri yang paling dekat dengan anak sebagai ibu, serta bahasa-bahasa dari orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, proses ini adalah proses yang sudah pasti dilalui oleh anak-anak jika ingin mendapatkan bahasa yang kaya dan beragam. Jika proses ini tidak terjadi, maka anak-anak juga tidak akan mendapatkan input informasi berupa bahasa lisan. Nah, ketika anak ini memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi yang kuat, maka anak-anak memiliki kesempatan yang juga besar untuk siap sekolah dan menghadapi lingkungan sosial yang lebih luas, dalam arti lingkungan yang kini secara umum dihadapi oleh anak-anak di sekolah umum maupun sekolah inklusi. Nah, jadi untuk kita, para orang tua atau para pendamping atau mungkin guru dan profesional dan yang lain sebagainya, pemerhati anak, jika kita ingin anak memiliki bahasa yang kuat, maka input bahasa yang perlu dimasukkan ke anak-anak ini juga harus kuat, beragam, dan kaya, sehingga ketika anak ini memiliki bangunan bahasa yang kuat, maka kesiapan mereka untuk menghadapi kehidupan di sekolah maupun kehidupan lain yang nantinya jenjangnya akan lebih meningkat itu juga akan makin baik. Nah, kosakata anak yang perlu kita ketahui ada berapa sih kira-kira? Nah, ini kisaran yang sudah pernah diteliti oleh para ahli. Anak kelas 1 SD, jadi kita bayangkan anak-anak kita yang sekarang sudah duduk di SD, atau kita dulu ketika kita berumur 7 tahun. Nah, kita dapat menguasai kosakata sebanyak 14.000 kata. Bahkan ada yang dapat sampai 24.000 kata itu jika lingkungannya memberikan akses bahasa yang jauh lebih kaya. Tidak hanya terbatas di lingkungan keluarga, melainkan juga lingkungan lain yang mungkin bersinggungan dengan anak. Nah, setelah anak duduk di kelas 6, jangka waktu 6 tahun dari kelas 1 ke kelas 6, maka kosakata anak meningkat menjadi 50.000 kosakata, berarti sebelum SMP, sebelum usia SMP. Nah, kosakata-kosakata ini merupakan kosakata ekspresif atau kosakata yang mampu diucapkan anak, diutarakan anak dalam bentuk kalimat, cerita, dan lain sebagainya. Ini adalah anak-anak yang secara umum memiliki normal hearing, yang tidak ada masalah hambatan lain. Nah, semakin menguasai kosakata yang kompleks di usia-usia sekolah dasar, maka kosakata anak itu bertambah setiap tahunnya 4.000 sampai 5.000 kosakata. Jadi ketika kita menyaksikan anak-anak secara umum berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, guru, ustadz, ustadzah, atau orang-orang lain di sekitarnya, maka pertukaran informasi, pertukaran bahasa itu menambah wawasan dan informasi anak berupa bahasa. Nah, sehingga ketika semakin meningkat ini, maka anak-anak juga akan menggunakan kosakata ini dengan semakin terampil, sehingga ketika dia menceritakan sesuatu atau mempresentasikan sesuatu itu semakin baik. Jadi ini pijakan yang kita ambil. Sebenarnya para peneliti itu memiliki banyak sekali perspektif, ada yang 14.000, 24.000, 50.000, dan seterusnya. Namun dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya intinya sama, bahwa anak-anak usia tersebut memiliki 14.000, 24.000 itu rentangnya segitu. Jadi pijakan inilah yang akhirnya mendorong kita untuk bagaimana berupaya dan berusaha agar anak-anak kita bisa mencapai
angka tersebut, setidaknya gap atau kesenjangannya bisa terkejar. Nah, pada anak gangguan pendengaran, penelitian menunjukkan bahwa anak gangguan pendengaran yang severe atau profound hearing loss pun sebenarnya juga mampu memiliki potensi yang sama. Yang pertama, terdiagnosa gangguan pendengarannya sejak usia dini. Setelah terdiagnosa tersebut, anak juga menggunakan alat bantu dengar yang sesuai kebutuhan sejak usia dini pula. Dan anak menjalani sesi intervensi dengan orang tua mendampingi EVP ini, lalu mendapatkan interaksi bermakna dengan paparan mendengar, mendapatkan dorongan keterlibatan secara dari seluruh anggota. Jadi anak yang kemudian setelah terdiagnosa anak ini juga diusahakan yang masih dini, alat dengar yang sedia di hubungan terapis terkait, ditambah dengan interaksi yang juga bermakna di orang-orang sekelilingnya, tidak hanya mama, tidak hanya papa, tapi orang-orang di sekelilingnya memberikan bahasa berupa bahasa verbal juga, sehingga anak ini memiliki kesempatan yang sama besar untuk mencapai jumlah kosakata tersebut. Jadi jika biasanya Yayasan Aurika itu mendengungkan, yuk mah 2000 kata per jam yuk untuk kita membahasakan kepada anak-anak sehingga kita berupaya mengejar kesenjangan bahasa yang terjadi. Nah, maka penelitian yang terbaru tidak hanya 2000 kata per jam, ternyata orang tua memerlukan bicara sebanyak 3000 kata per jam untuk mengejar supaya anak-anaknya juga bisa memiliki bahasa yang kaya dan bervariasi. Mohon maaf Pak Yu, sebelumnya mungkin bisa di-mute untuk suara-suara background-nya. Terima kasih banyak Pak Yu. Nah, untuk itu, bagaimana caranya? Kok nggak muncul? Nah, bagaimana cara kita untuk membangun ribuan kata pertama pada anak? Pada anak-anak yang gangguan pendengaran yang memakai alat bantu dengar atau implan koklea. Jika sebelumnya di sini dibahas mengenai intervensi dini yang memiliki potensi yang sama untuk mengejar ketertinggalan, maka secara umum bagaimana membangun ribuan kata tersebut? Yang pertama, kita melakukan banyak sekali obrolan. Kita ngomong banyak atau kita banyak omong. Di sini saya simpelkan, saya sederhanakan dengan yuk kita chit-chat, kita ngomong terus. Nah, yang pertama kita berbicara sepanjang tangan, maka sejak sebelum anak itu berangkat cuci tangan, kita sudah ngomong. Tangannya kotor, tuh lihat tangannya kotor. Tangan mama bersih, tangan adik kotor, coba lihat. Nah, ini loh tangannya adik kotor. Cuci tangan yuk. Kita cuci tangan ya. Kamar mandi yuk. Kita cuci tangan. Baru ketika berjalan di kamar mandi, anak cuci tangan, kita tetap ngomong, ambil sabunnya dulu. Nah, ambil sabunnya dulu, kita cuci tangan biar tangannya bersih. Nah, digosok-gosok tangannya sampai bersih, sabunnya sampai berbusa, kita kasih air sedikit sampai berbusa. Nah, sudah bersih, kita bilas pakai air juga, kita bilas ya, kita bilas tangannya. Nah, sudah bersih. Sekarang ambil tisu yuk, kita keringkan tangannya. Mana ya tisunya? Oh, ini dia tisunya. Kita keringkan tangannya. Nah, sekarang tangannya bersih. Coba lihat. Oh iya, tangannya bersih, sudah harum. Kita berbicara sepanjang aktivitas bersama anak. Nah, jika dihitung, jika misalkan mama mencoba mengkalkulasi obrolan kita atau omongan kita yang seperti itu, jika bisa dihitung, maka di total 1 jam kita bisa nyampe ngomong 3000 kata per jam. 3000 kata per jam akan tercapai jika cerewetnya kita seperti itu. Lalu, kita berbicara ketika anak memperhatikan objek
atau kejadian tertentu. Misalkan ternyata ketika anak itu mewarnai, dia memperhatikan temannya yang sedang mengambil krayon warna biru misalkan. Dia memperhatikan. Kita tidak harus bilang, stop deh, ayo warnai dulu, jangan lihat temennya. Kita tidak harus bilang gitu. Kita bisa follow perhatian dia. Oh, dia lagi merhatiin temennya yang lagi ngambil krayon. Kita bisa bilang, oh iya, temanmu, atau sebut saja namanya, misalkan Nanda. Nanda ngambil krayon warna biru ya. Nanda mau mewarnai ya. Iya, itu Nanda mau mewarnai. Nanda mau ambil warna biru. Sekarang Nanda mewarnai. Ketika sudah perhatian anak berganti lagi, sekarang adik ya mewarnai yuk sama mama. Ya, sekarang adik mewarnai atau sebut namanya. Misalkan namanya Tika. Iya, sekarang Tika warnai ya. Oh iya, Tika warnai. Jadi kita tidak harus selalu menarik perhatiannya ke kejadian yang harusnya dia lakukan. Ini anak harusnya mewarnai, kok dia nengok ke kanan ke kiri sih. Nah, misalkan seperti itu. Terus kita paksa dia untuk ayo warnai dulu, punyamu selesaikan dulu. Kita tidak harus seperti itu, tapi kita bisa follow perhatian dia. Oh, dia merhatikan temannya, oke, aku bahasakan, misalkan seperti itu. Barulah ketika perhatiannya selesai, kita kembalikan lagi supaya dia ke aktivitasnya yang sedang dia lakukan tadi. Itu seperti itu boleh banget. Lalu kita berbicara sebagai respon atas ungkapan nonverbal anak. Tidak hanya anak usia dini, anak-anak yang sudah usia 7 tahun, atau 6 tahun, atau 8 tahun misalkan, namun dia baru memakai alat bantu dengar atau implan koklea, ketika anak itu berupaya untuk memakai gestur sebagai cara dia berkomunikasi, misalkan dia lapar, terus dia megang perutnya, sambil dia babbling gitu, misalkan seperti itu, nggak apa-apa, kita langsung bilang, oh, lapar ya? Tika lapar. Mau makan? Boleh. Yuk kita makan yuk. Mana makanannya ya? Nah, itu kita berbicara secara lisan sebagai respon kita ketika kita melihat anak itu mengungkapkan sesuatu dengan gestur atau dengan visual, mengungkapkan dengan cara nonverbal. Saya pernah mendapati beberapa kali ketika anak itu berkomunikasi secara nonverbal, bergestur, entah itu memegang perut sebagai tanda lapar atau menggoyang-goyangkan tangannya sebagai tanda mau makan, misalkan. Orang tua paham, oh anak ini minta makan. Lalu orang tua langsung memberikan makanannya, menyiapkan di depannya tanpa berbicara. Nah, itu yang sangat sayang banget. Sehingga kita sebaiknya memanfaatkan waktu itu untuk langsung dikasih input bahasa. Oh, lapar ya? Tika lapar ya? Kita ulang. Lapar ya? Mau makan? Yuk kita makan dulu. Makan ya sama mama. Jadi setiap kali anak berespon secara gestur atau nonverbal apapun bentuknya, kita input dengan bahasa-bahasa yang sifatnya lisan. Nah, lalu selanjutnya kita bertanya, kayak tadi misalkan makan, mau makan ya? Atau lapar ya? Nah, itu kita kita tunggu, kita kasih jeda untuk melihat respon anak sambil kita kayak ngasih kode, ini mama lagi ngomong loh sama Tika. Tika mau makan. Nah, sambil kayak ngasih kode gitu sehingga dia berespon misalkan dengan mengangguk. Nah, kita bisa jawab, "Oh iya, lapar. Mau makan?" Kita tunggu lagi. Dia ngangguk lagi misalkan. "Oh iya, mau makan." Iya, mau makan ya. Yuk kita makan. Nah, jadi ada kayak feedback ketika anak bergestur, kita memberikan input bahasa lisan. Anak bergestur, kita ngasih input bahasa lisan. Semuanya terjadi, baik itu anak usia dini yang intervensinya dini maupun anak-anak yang usianya sudah cukup besar ketika intervensinya di usia-usia di atas 5 tahun. Ketika semuanya masih dalam bentuk gestur mereka lakukan, kita tetap isi dengan bahasa lisan supaya informasi itu masuk, dia dengar, dia pahami, dia rekam, sehingga suatu saat nanti ketika waktunya tepat, dia akan mengungkapkan kata-kata pertamanya, "Mama lapar, Mama makan." Nah, jadi seperti itu. Lalu kembangkan kata-kata sebagai respon atas ungkapan verbal anak. Misalkan sudah verbal nih,
Kalau tadi kan belum verbal, sekarang sudah verbal, tapi ngomongnya masih sangat sedikit, lalu artikulasinya tidak jelas. Misalkan misalkan gitu, atau sambil bergestur. Kita langsung bilang, oh mau makan, Tika mau makan. Mau makan apa? Nah, jadi kita ketika anak berbicaranya seperti itu, kita menghindari untuk ikutin dia. Oh, mamam. Iya, mamam yuk, mamam misalkan gitu. Nah, kita menghindari. Kita tetap menjadi contoh bagi anak untuk bagaimana berbahasa yang benar. Karena anak-anak ini tidak hanya berinteraksi atau hidup di sekitar kita. Anak ini juga akan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, sekolah misalkan atau teman-teman yang lain. Di sekolah tidak ada kata mamam atau misalkan di buku pelajaran atau di pembahasan sehari-hari, semuanya formal. Sehingga anak juga perlu diperkenalkan dengan kosakata yang sifatnya formal sejak dini, berbahasa yang baik dan benar sejak dini. Sehingga itu menjadi cara dia belajar juga memperbaiki cara dia bicara. Oh, bukan mamam, makan misalkan gitu. Oh, mamam, iya mau makan ya, boleh juga. Jadi kita mengulangi kemudian memperbaiki. Oh, mama mau makan ya, mau makan. Jadi ada proses seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lakukan, ngomong dan ngomong. Yang ini saya yakin pasti mama-mama juga sudah melalui proses ini, ngomong terus sama putra-putrinya sepanjang hari. Nah, yang kedua kita mengomentari. Kita sebagai komentator, anggap aja seperti komentator sepak bola yang semua kejadian dikomentari. Jadi misalkan mama-mama yang mungkin ada yang kurang gemar melihat sepak bola, sekali waktu kita perlu melihat untuk tahu mengomentari gimana. Pasti semuanya dikomentari sama komentator. Mau terjungkal, mau terpleset, mau menyundul, mau menggiring ke lawan, dan semuanya semua dikomentari. Begitupun kita terhadap anak-anak. Jadi kita mengomentari. Kita berikan deskripsi secara rinci mengenai apa yang kita dan anak lihat. Misalkan ada botol minum yang lucu, biasanya anak-anak tuh botol minumnya kan lucu-lucu, ada bentuk apa, warna apa, misalkan gitu. Anak memperhatikan saking terpananya dia sama botol itu. Kita bisa mendeskripsikan itu. Oh iya, itu botolnya Tika. Botolnya Tika besar ya. Botolnya Tika warna oranye. Tuh botol minum loh, botol minumnya Tika ada airnya. Tuh botolnya berisi air. Botolnya berisi air yang banyak ya. Wah, apa ya? Coba, Tika mau buka, coba. Bukanya caranya gini, bukanya. Buka. Tuh, diangkat, ditekan. Lalu terbuka. Coba, Tika kita coba buka ya. Tika buka, coba ditekan dulu, ditekan. Nah, ditekan. Lalu diangkat sedikit. Iya, bisa. Susah ya, bukanya susah ya. Oh, bisa. Nah, jadi kita mengomentari setiap detil, rinci apa yang dialami anak, disaksikan anak, rinci banget kita mengomentari itu. Lalu rutinitas pun begitu, tidak hanya objek yang dilihat dan diperhatikan, tapi rutinitas kayak tadi yang kita cuci tangan tuh kita ngomentari. Ada anak tuh yang dia misalkan belum verbal tuh dia hanya melihat tangannya kotor, tapi no idea karena belum ada input informasi yang masuk tentang ini realita apa sih misalkan gitu. Jadi anaknya cuma diem terus lihat kita, diem lagi lihat kita, lihat tangannya, lihat kita, lihat tangannya, lihat kita. Kita langsung bilang, oh tangannya kotor ya. Kok bisa tangannya jadi warna biru gitu? Wah, penuh coretan tangannya. Kok bisa ya? Coba lihat tangan mama. Tuh, tangan mama bersih. Kalau tangan Tika, iya kotor ya. Biru warnanya penuh coretan. Kok bisa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Sambil kita pura-pura tengok kanan, tengok kiri. Oh, ini loh. Abis main krayon ya. Ini krayonnya biru sama. Habis main krayon ya, jadi kotor. Mau cuci tangan? Mau cuci tangan nggak? Nah, jadi banyak sekali bahasa yang kita mixkan, tidak hanya satu kata. Oh iya, kotor ya. Kotor ya. Jadi tidak hanya kotor, tapi banyak yang kita mixkan. Kita di situ juga ngajarin anak
berpikir sebab akibat walaupun sederhana. Kenapa ya kok kotor ya kira-kira? Kita tanya sendiri, lalu kita jawab sendiri. Oh, kena spidol ini loh, oh kena krayon ini loh, habis main krayon ini loh, jadi biru, jadi kotor. Jadi kita mengajarkan juga pola berpikir sebab akibat dengan cara sederhana lewat komentar kita dan lewat bahasa yang kita perkenalkan. Lalu ini tadi yang sempat saya singgung mengenai beri model bahasa pada setiap komentar terhadap rutinitas setiap saat. Jadi itu tadi, kayak misalkan anak ngomongnya atau anak tuh asal bunyi. Jadi beberapa kali untuk anak-anak yang baru verbal, baru belajar bicara, artikulasi-artikulasi itu belum sepenuhnya keluar, kemudian juga kadang ngomong masih kebolak-balik, misalkan gitu, itu nggak masalah, itu normal banget. Cuman tugas kita atau posisi kita adalah menjadi model bahasa. Iu, 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 bukan iu, itu kuning. Atau bisa dengan singkat langsung, iu, iu, kuning. Warnanya kuning ya krayonnya. Atau ketika dia melihat ada binatang di depannya, lagi jalan gitu binatangnya, terus dia langsung komen, itu, kucing. Kucingnya sedang berjalan. Kucingnya besar ya, itu. Anak tetap kebalik ngomongnya, bukan uci, tapi itu. Kucing, iya itu kucing namanya. Kucingnya besar ya, gimana suara kucing? Terus anak bilang, oh betul, itu suara kucing. Suara apa dek? Kucing, misalkan gitu. Sehingga anak mulai memperbaiki dia. Jadi kita sebagai model, karena beberapa kesempatan ada anak-anak tuh yang dibiarkan seperti itu karena satu barangkali belum tahu caranya untuk memperbaiki, atau yang kedua karena udah seneng, anaknya udah ngomong, udah seneng sehingga udah dibiarin karena yang penting mama paham kok dia ngomong apa. Betul, kita paham, tapi anak-anak ini akan berinteraksi dengan banyak orang yang belum atau tidak semuanya orang bisa memahami mereka. Sehingga kita tetap harus jadi model bahasa yang benar. Jadi misalkan anak-anak ngomong bubuk, itu betul, jawaban yang betul. Karena kita mengajarkannya dengan pertama kalinya adalah bobok yuk, kita bobok yuk, betul, nggak apa-apa banget. Nah, hanya saja kita perlu mengembangkan bahasa itu supaya lebih kaya lagi. Iya mau bobok, kita tidur ya. Bobok sini yuk, kita tidur di sini yuk, dikenalkan dengan kata yang lain. Nah, sehingga anak itu juga akan mencontoh, oh caranya ngomong tuh gitu. Nah, karena kita selalu menjadi model bahasa anak-anak. Lalu berbicara ketika mendemonstrasikan cara memfungsikan suatu objek, kayak contohnya saya tadi ketika membuka botol berbicara pelan-pelan, pelan-pelan, tunggu dulu, pelan-pelan, gini pelan-pelan. Nah, botolnya dibuka pelan-pelan, coba susah kok, coba. Nah, akhirnya bisa terbuka, bisa kan? Terbil atau terlempar, saya share lagi. Oke, selanjutnya setelah kita menjadi komentator, kita mix, mengembangkan kosakata baru
atau kata-kata yang asing yang selama ini mungkin belum mereka dengar atau belum mereka pahami, kita perkenalkan. Jadi selama bermain, makan, atau aktivitas anak yang lainnya, kita sisipkan kata-kata baru itu untuk memperkaya informasi bahasanya. Misalkan, tadi kita bahas makan nih, pagi-pagi kita bangun, dia kita makan yuk, anak sudah paham makan. Apa yang bisa kita sisipkan sebagai kosakata baru? Ada yang mau berpendapat? Kosakata apa yang bisa kita sisipkan untuk mengembangkan kosakata anak? Kita kenalkan unfamiliar atau uncommon word. Kira-kira kata apa ya yang makan pagi hari? Anak udah tahu makan, misalkan anak udah tahu lapar, anak udah tahu jumlah, anak udah tahu ukuran. Apa ya yang bisa kita sisipkan? Mungkin ada yang mau berpendapat. Sarapan, ya betul Mama Devina, terima kasih sama Mama Joyka, lauk pauknya betul banget. Nah, jadi kata pendanya juga bisa. Nah, jadi ketika anak makan, anak udah tahu makan, anak udah tahu aktivitasnya, kita kasih kosakata baru. Yuk kita makan pagi yuk. Nah, daripada makan pagi, anak udah tahu, kita sisipkan. Dek, sarapan yuk, waktunya sarapan. Nih, waktunya sarapan, kita bisa sarapan. Pasti dia akan, kalau anak sudah bisa tanya, apa? Sarapan itu makan pagi, misalkan tuh boleh. Lauk pauknya betul banget kata Mama Joyka. Kita makan ya, kita hari ini mau makan sama sosis, atau kita hari ini mau makan sama mie, atau hari ini kita mau makan pakai nugget. Ini nuggetnya, oh nuggetnya bentuknya lucu-lucu ya, lihat. Nuggetnya ada yang bentuk dinosaurus, boleh banget. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita aware, kita notice, oh anak ini udah paham ini. Waktunya expand. Apa ya yang belum tahu. Nah, ini juga pentingnya mencatat kosakata anak. Semua kosakata anak dicatat, tidak hanya jumlahnya, tapi semuanya dicatat sehingga kita bisa tahu, oh anak ini belum tahu ini. Jadi kapan lalu hari Sabtu yang lalu dua Sabtu berturut-turut, saya akan minta buku catatan kosakata anak-anak. Di situ saya baca dengan detail, saya tanya, kok di sini nggak ada kata jalan? Anak ini nggak paham kata jalan kah? Sudah sounding sih Bu, tapi nggak tahu sudah paham apa enggak. Nah kan itu enak, akhirnya kita bisa cek, coba sih dicek. Oh ternyata paham kok, tulis jalan, paham. Nah misalkan seperti itu. Terus ada lagi kesempatan juga, oh anak ini paham jalan, udah bisa ngomongnya? Belum. Yuk kita stimulasi supaya dia ngomong jalan, misalkan gitu. Jadi hal-hal ini akan sangat terbantu kalau kita selalu mencatat. Biasanya orang tua bertanya, sampai kapan saya harus mencatat? Sampai paling enggak anak udah punya 3.000, 4.000 kosakata, jangan berhenti mencatat. Karena kita pantau terus, kalau kita punya bank kosakatanya itu kita bisa enak saat kita mau ngajarin anak ngomong kalimat atau ngajarin anak bercerita. Jadi ketika anak bercerita itu, kok ini hilang ya? Kok kehilang? Kok dihilang? Oh kayaknya harus dikasih info tambahan tentang di ke atau kata ganti. Dia udah paham dia udah paham, tapi dia belum paham dia belum paham mereka. Kita bisa ajarin itu. Nah, ini untuk anak-anak yang kosakatanya udah banyak banget. Lalu ulangi kata-kata tersebut pada konteks dan kegiatan yang bervariasi. Tidak hanya satu kali, tapi ribuan kali kita mengulangi supaya dia paham itu. Jadi ada banyak sekali kejadian anak-anak itu yang awalnya sudah paham, tapi ternyata ketika suatu saat kita coba lagi, loh kok lupa? Dulu udah paham, kok sekarang lupa? Misalkan, terus orang tuanya panik gitu misalkan. Nah itu sering kali terjadi karena kita tidak mengulangi kata-kata itu pada konteks yang lain. Jadi misalkan anak ini udah pernah tahu istilah tentang kategori. Oh ini kategori pakaian, oh ini kategori binatang buas, oh ini kategori apa macam-macam, yang dari sederhana sampai yang kompleks. Tapi karena tidak setiap hari kita ucapkan, wajar banget karena kita sehari-hari kan tidak mungkin selalu berbicara dengan bentuk formal, sehingga lupa. Nah, caranya misalkan gini, saya pernah punya murid tuh yang 2 SD, dia lagi belajar makhluk hidup. Gimana cara mamanya supaya paham, anak ini paham dan pemahamannya nggak hilang? Ternyata mamanya itu punya tips, setiap kali menyiapkan makanan, dia mengomentari dan dia mengekspan. Nia, sini dan Nia,
ini loh mama lagi masak ikan. Hari ini mama masak ikan. Ikan ini kalau masih hidup dia termasuk makhluk hidup loh Nia. Nia tahu kan makhluk hidup tuh apa aja? Coba sebutin di sini di meja makan ini apa aja ya yang dulunya itu makhluk hidup. Nah jadi apa namanya? Selain belajar makhluk hidup, anak ini juga belajar asal muasal. Nah SD itu materinya udah serem itu kan zaman sekarang. Daging mama, betul daging. Daging itu asalnya dari apa? Sapi. Boleh, tapi ada juga loh daging yang tidak dari sapi. Apa? Kambing. Betul, hari ini mama masaknya daging kambing. Gitu. Jadi dibawa ke aktivitas anak setiap hari. Ini tadi disuruh apa nyiram bunga. Bantuin mama mau nyiram bunga di depan. Nia ya yang nyiram ya. Nyiram bunga. Tahu nggak nih kenapa kok bunga itu harus disiram? Oh dia biar tumbuh. Oh biar tumbuh ya. Tumbuh itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya apa namanya? Benda apa sih? Makhluk hidup mama. Oh iya ya itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Nia tahu nggak? Nia ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja sih? Selain tumbuh, kalau Nia lihat bunga mawar di depan rumah itu, apalagi ya mah. Nah kalau anaknya bingung, mamanya mengomentari ciri-ciri makhluk hidup itu selain tumbuh dia bisa berkembang biak. Tuh kayak kucingnya Nia, dulu cuma 2, sekarang lihat tuh anaknya 4. Nah itu berkembang biak. Nah jadi mamanya tuh mengomentari itu setiap hari di kehidupan anak dan memunculkan momen. Momennya apa? Sarapan pagi, nyiram bunga. Nah, itu momen-momen yang dibidik oleh mamanya, dinotis, oh ini ada hubungannya sama materi. Nah, dimasukinlah itu ke bahasa sehari-hari anak. Nah, termasuk anak-anak yang usia dini banget, yang belum sekolah, mumpung belum sekolah, karena kita membayangkan SD itu udah sebegitu sulitnya pemahamannya, kelas 3 udah bahas fosil, energi terbarukan, informasi hoax tidak hoax lah, usia SD sudah pembahasan begitu. Mumpung sekarang masih usia dini, maka kita kasih bank kosakata yang sangat-sangat banyak dan kaya sebagai bekal dia mau ke sekolah dasar. Nah, jadi kita berikan sejelas itu, sedetil itu. Nah, kayak ini tadi penjelasan lisan pada anak mengenai kata-kata tersebut. Kayak tadi Mama Devina menyarankan kata sarapan. Ketika anak tanya apa? Kita jelasin, iya sarapan itu makan pagi. Jadi Devina kalau makan di pagi hari itu namanya sarapan. Nah itu dijelasin. Terus gunakan kalimat dengan berbagai klausa. Artinya tidak hanya benda-benda terus, tapi kita combine. Hari ini kita mau ke mall, kita naik Grab yuk. Hari ini Grabnya kita dapat Grab warna apa ya mobilnya ya? Oh ternyata, oh tuh Grabnya datang. Oh mobilnya hari ini kita dapatnya mobil merah besar. Misalkan seperti itu. Jadi tidak hanya mobil, tapi mobil merah besar. Terus ketika dia melaju, kita bilang, mobil hari ini jalannya lambat ya, karena misalkan, mobil hari ini melajunya cukup lambat karena jalanannya macet, lalu lintasnya padat. Nah itu dengan berbagai klausa, kata sifat masuk, kata benda masuk, warna masuk, kemudian ukuran juga masuk. Nah, itu seperti itu. Ini tidak hanya bisa digunakan untuk anak-anak yang sudah besar. Anak usia dini itu bisa banget. Jadi kita awalnya mungkin underestimate anak usia dini, masa paham sih gitu. Tapi kita nggak bisa meng-underestimate anak-anak usia dini. Justru anak usia dini itu penyerapan informasinya jauh lebih expert, jauh lebih cepat. Nah, jadi anak-anak usia dini kalau mama mengulangi itu setiap hari, dia pasti paham itu. Apalagi konteksnya bermacam-macam, pasti paham. Oh, mobil merah besar. Oh, lihat nih, mobilnya cepat banget. Kenapa ya kok cepat? Oh, jalannya sepi. Lihat tuh, jalannya sepi, jalannya kosong, mobilnya sedikit yang di jalan. Nah, kayak gitu tuh disampaikan terus-menerus, dia akan paham. Bu Eli, waktunya tinggal 2 menit lagi. Boleh mundur nggak Pak Yo? Karena tadi kita mulainya juga mundur, ditambah dengan presentasi tentang Aurika juga. Tadi saya baru ngomong lebih banyak. 2, 3. Iya. Soalnya nanti kan juga ada tanya jawab juga, ada 2 pertanyaan ya. Oke. Ini kok nggak bergerak? Nah, bergerak. Nah, habis itu kita menamai. Kita menamai setiap detil, setiap hal yang dipelajari anak kayak tadi. Botol minum mama lebih besar dari botol minumnya Devina. Misalkan seperti itu. Lalu kita tanya balik, siapa yang botol minumnya lebih kecil? Ketika anak tidak menjawab, kita jawab sendiri Devina. Devina botol minumnya lebih kecil.
misalkan seperti itu. Mobil biru itu lebih besar dan lebih cepat dibanding mobil kuning. Nah, jadi kita makin lama makin detail, makin lama makin kompleks, makin lama makin banyak yang kita sampaikan kepada anak. Nah, sebutkan nama benda dan aktivitas apapun yang dilihat dan lakukan bersama anak, walaupun baru, walaupun seolah-olah kita mikirnya, oh ini nggak penting, kayaknya dia nggak akan paham. Nggak boleh. Kita tetap harus menamai itu. Sekali anak melihatnya gembok nih, melihatnya tuh gembok, mainan gembok di pagar rumah, lonteng misalkan gitu. Kita mikirnya apa sih misalkan gitu. Kita nggak boleh gitu. Kita langsung bilang, oh itu gemboknya besar ya. Kok bisa menghasilkan bunyi? Coba dipukul lagi. Stop. Oh ternyata berbunyi. Bunyinya sangat kencang, sangat nyaring. Misalkan begitu. Kita kenalin semuanya. Sekali anak melihat apa, kita kenalin. Melihat apa lagi, kita kenalin. Kita menamai itu. Atau mungkin secara umum labeling. Nah, lihat, tunjuk, atau ambil benda setelah kita menginformasikannya kepada anak. Namun kalau anak udah melihat, maka saat itu juga kita bilang, oh itu gembok namanya, nggak masalah. Gitu. Bahkan anak-anak itu kadang hal-hal yang dia pahami atau hal-hal yang terucap itu justru yang menurut kita nggak ngajarin. Misalkan anak tuh tiba-tiba bilang, Mama, HP habis, cas, mana cas. Kita ngerasa kita nggak pernah ngajarin cas atau kita nggak pernah ngajarin charger. Kita nggak ngerasa karena selama ini kita ngajarinnya ya nama-nama benda, nama-nama kata kerja dan lain sebagainya. Ternyata anak itu menyimak, anak itu mendengarkan kita. Ketika kita bilang, misalkan dia main HP, kita bilang enggak, baterainya habis, dicas dulu ya, misalkan gitu. Kita nggak ngerasa ngajarin, padahal saat itulah anak itu belajar. Dan 90% anak-anak ini belajar, 80-90% belajar dari aktivitas-aktivitas yang tidak disengaja atau insidental tadi. Anak justru paham duluan. Jadi ketika saya tanya mamanya, Mama ada kosakata apa? Cas, berarti dia cas, itu dia tahu banget, dia ngomong cas. Oh, Mama ngajarinnya gimana? Saya nggak ngajarin, nggak mungkin. Pasti Mama ngajarin, cuman Mama nggak ngerasa itu sedang ngajarin. Justru hal-hal yang seperti itu biasanya lebih paham duluan. Nah, itu begitu. Oke, ada pertanyaan kah Pak Yo di chat? Masih belum ya? Ini yang tadi juga sempat kita singgung, kita harus menotis apapun. Jadi ibaratnya kita tuh kayak mata kita tuh harus selalu tertuju kepada anak. Anak tuh mau sedang apa, mau apa, itu kita perhatikan. Karena dari situ kita bisa memberikan informasi atas apapun yang diperhatikan anak. Biasanya anak-anak atau kasus-kasus yang biasanya mama pekerja atau orang tuanya dua-duanya bekerja, biasanya akan kesulitan bagaimana mengembangkan kosakata ketika dua-duanya bekerja. Nah, kita memang salah satu caranya adalah kita bekerja sama dengan keluarga, sehingga keluarga itu yang bisa menginformasikan atau menggantikan peran kita saat di rumah. Jadi memang saya pun bekerja ketika anak di rumah dengan neneknya, misalkan walaupun neneknya pendiam, tapi sekali kita pulang, maka HP ditaruh, laptop ditaruh, full waktu kita adalah untuk anak. Misalkan begitu. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk anak gangguan pendengaran, tapi anak normal hearing pun, anak normal hearing yang tidak pernah terstimulasi oleh bahasa, maka dia juga akan memiliki bahasa yang sedikit, sehingga pengucapan-pengucapan yang dia lontarkan dalam bentuk kalimat juga sedikit. Dia cenderung menjadi anak yang lebih sedikit bicara. Itu juga terjadi pada anak yang normal hearing. Sehingga ini sifatnya universal. Baik itu anak gangguan pendengaran maupun anak normal hearing yang tidak terstimulasi bahasa dengan kaya di rumah, dia juga tidak memiliki bank kosakata yang juga kaya. Nah, ketika pengalaman saya pribadi waktu itu bekerja berangkat dari jam 6 pagi, pulang nyampe rumah jam 4, artinya dari jam 6 pagi sampai jam 4 tuh anak tidak bersama saya. Tapi ketika saya di rumah, full saya mendapati anak saya, HP ditaruh, laptop ditaruh, full bonding dengan anak, ternyata itu tetap signifikan hasilnya. Karena itu tadi, anak itu percepatan daya serapnya ketika kita ngobrol, ketika kita menginformasikan sesuatu itu amazing banget. Jadi bagi orang tua yang mungkin bekerja, tidak lantas akhirnya kita tidak mampu mengupkan
menentukan jumlah kosakata anak. Kita masih bisa berupaya dengan jam ketika kita berada di rumah itu kita optimalkan betul-betul quality time dengan anak untuk memberikan informasi apapun yang diperhatikan dan dilakukan oleh anak. Dan ketika di rumah kita ngobrol bersama keluarga, sehingga keluarga juga mungkin bisa mengkomunikasikan, membahasakan, tetap bahasa lisan, tidak memakai bahasa-bahasa yang lain, entah itu gestur ataupun baca bibir bagi anak-anak yang sudah memakai alat bantu dengar. Jadi kita bisa mengoptimalkan itu bersama keluarga. Kita mengenalkan kosakata baru pada setiap hal yang diperhatikan, lalu kita tanya, apa sih ini? Kok bisa gini ya? Kenapa kok dia bisa jalannya cepat ya? Oh, kok bisa jalan sendiri? Gimana ya caranya? Oh, ternyata bisa diputer ya robotnya. Jadi dia bisa jalan sendiri. Oh, ternyata ada baterainya. Oh, ada baterainya. Kalau tombolnya ditekan, dia bisa jalan sendiri. Nah, itu kita ngomong terus kayak gitu. Kita jelasin semuanya. Kita deskripsikan semuanya dengan detail, dengan jarak yang dekat. Jadi, untuk hal-hal lain itu kita kembangkan. Dia lagi nendang bola. Oh, bolanya bisa ditendang ternyata. Coba, kalau mama memantulkan bisa nggak ya? Oh bisa, bolanya juga bisa dipantulkan, ya nih memantul. Coba kakak bisa nggak memantulkan bolanya? Misalkan seperti itu. Jadi kosakata baru yang didapatkan dari tidak hanya di meja, tapi banyak aktivitas lain yang bisa kita kita manfaatkan. Itu seperti itu. Bagaimana Pak Yo? Kita lanjut. Atau ke pertanyaan. Sambil menunggu, boleh silakan bila ada yang bertanya sambil saya lanjutkan sebelum diakhiri. Nah, ketika membaca pun kita harus sangat interaktif. Jadi ada tahapan di mana kita membacanya tidak hanya read aloud, tapi juga read interaktif. Jadi yang pertama kita menggunakan ekspresi dan suara yang bervariasi, itu sangat dipahami dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kita menggunakan ekspresi dan suara yang bervariasi. Misalkan kalau tokohnya harimau, kita suaranya jadi gede. Kalau tokohnya burung, kita suaranya jadi kecil atau nadanya lebih tinggi misalkan. Lalu kita membicarakan itu sesuai dengan kegiatan dia di rumah, kita hubungkan. Nah, ini yang paling up to date itu seperti yang diceritakan oleh Mama Devina ketika beliaunya membacakan buku tentang emosi atau mengajarkan empati. Gimana sih kalau misalkan alat kamu tuh diambil sama temenmu? Gimana sih kalau misalkan ada temenmu yang jahil sehingga alatmu digangguin gitu? Oh sedih, oh marah, oh harus ngelakuin apa berarti? Oh bilang jangan, misalkan seperti itu. Jadi kita menghubungkan langsung. Jadi ada PR tentang emosi, ada PR tentang empati, kita bisa pakai buku yang sangat berhubungan, lalu kita sambung dengan kehidupan dia yang sehari-hari. Nah, itu biasanya lebih match. Nah, ada juga yang paling sederhana ketika ngajarin makan, oh iya ada makan ya sama, kayak Joyka juga lagi makan, nah itu kayak gitu. Nah, jadi anak-anak ini akan lebih bisa membayangkan apa yang ada di buku dengan kehidupan dia yang selama ini mereka jalani. Itu begitu. Saya dapat surat sakti. Oke, tanya jawab. Oke, siap. Apakah cara-cara ini berlaku untuk anak tanpa gangguan dengar? Betul, Mama. Ini cara-cara yang cukup universal. Jadi cara-cara ini berlaku juga untuk anak tanpa gangguan pendengaran. Yang berbeda hanya tekniknya saja. Teknik dalam arti biasanya kalau anak-anak gangguan pendengaran itu kita mendahulukan suara kita, ngomong dulu beberapa kali repetisi, lalu kita menunjukkan bendanya. Kemudian teknik-teknik seperti jarak, teknik-teknik seperti cari tempat yang sunyi atau sepi sehingga suara yang ditangkap oleh anak itu lebih jernih. Nah, kayak gitu-gitu yang secara spesifik mungkin berbeda. Tapi kalau hal-hal lain itu sifatnya universal, bahwa semua anak termasuk anak normal hearing itu sama. Jadi menurut penelitian dari keluarga yang cerewet, keluarga atau mamah yang bisa berbicara atau bisa berbahasa verbal sebanyak 2.000 kata per jam,
Jadi 1.500 sampai 2.000 kata per jam, orang tua yang mampu berkata seperti itu setiap hari, maka anak-anak itu biasanya anak usia dini itu bisa berbicara atau memproduksi kata sebanyak 600 kata per jam. Tapi untuk orang tua yang ngomongnya di bawah itu, misalkan orang tuanya cuma ngomong 500 kata per jam atau 1.000 kata per jam, misalkan begitu, maka anak-anak itu juga hanya bisa memproduksi antara 200 sampai 300 kata per jam. Jadi itu normal hearing. Sedangkan anak gangguan pendengaran pun sama, untuk keluarga yang sangat talkatif banget, keluarga yang sangat ngomongnya banyak banget, apa-apa diomongin, apalagi ketika anak memperhatikan sesuatu, momen itu dimanfaatkan dengan baik, kita ngomong terus, maka anak akan ceriwis pada waktunya. Nah, contohnya begitu. Jadi ini sifatnya universal, Mama. Oke, saya mau tanya Bu, kalau tipe anak pendiam, tidak tertarik dengan ngobrol, misal kayak lagi main, kalau kita bahasakan disuruh diem, jadi nggak nyaman kalau kita banyak bicara, caranya gimana? Kita cari tahu dulu, Mah, dia nggak nyamannya kenapa. Jadi ada anak-anak yang misalkan ketika kita ngomong, kita pertimbangkan dulu alat yang dia pakai, gangguan pendengaran yang dia alami, kemudian juga kondisi-kondisi lain. Misalkan kadang ada anak tuh yang merasa terlampau berisik, terlampau banyak suara, atau terlampau noise-nya itu di sekitar dia, noise-nya terlalu banyak, maka dia tidak akan merasa nyaman. Jadi kita cari dulu dia nggak tertariknya kenapa. Kalau anak pemalu beda dengan anak yang dia sebenarnya nggak pemalu, dia pede-pede aja, dia suka aja. Tapi kalau situasinya itu sudah berisik, kita tambahin ngomong, dia pasti nggak nyaman, gitu. Contohnya kita ngomong di keramaian, di sebuah pentas seni, berisik udah soundnya, terus ada orang yang ngomong di sekitar kita udah nggak nyaman. Tapi karena kita orang dewasa bisa memfilter mana yang harus kita dengar dan mana yang harus diabaikan, kita bisa, oh iya, kita nangkep, tapi kita nggak nyaman. Nah, jadi kita cari dulu dia nggak nyamannya kenapa, karena memang berisikkah noise di sekitarnya, atau alatnya yang mungkin feedback kah sehingga dia hanya mendengar suara denging, atau teknik kita, misalkan kita ngomongnya terlalu cepat, atau kita ngomongnya terlalu keras, atau kita ngomongnya ada situasi yang membuat dia nggak nyaman. Nah, itu kita cari semuanya sehingga nanti ketahuan solusinya apa. Nah, itu begitu. Bagaimana kalau anak yang baru pakai ABD dan kalau dipanggil masih belum respon? Apakah menggunakan teknik bicara seperti ini? Betul, Mah. Jadi untuk anak yang baru pakai ABD, kalau dipanggil masih belum respon, kita tetap memberikan bahasa, memberikan input bunyi sambil kita amati, kita cek. Jadi Mama biasanya dikasih arahan sama terapis untuk PR-PR-nya, tahapan mendengarnya. Jadi kalau untuk anak baru memakai ABD, usia 1-4 minggu pemakaian ABD atau implan koklea, jika alatnya sesuai kebutuhan, biasanya 1-4 minggu itu anak bisa dalam tahap menyadari bunyi, kemudian bisa dalam tahap mampu mengenal namanya dan berespon ketika dipanggil. Nah, itu 1-4 minggu. Selama 1-4 minggu itu, jika kondisinya normal dalam arti alatnya sudah sesuai kebutuhan, anak tidak ada masalah gangguan penyerta, maka 1-4 minggu itu bisa dipastikan anak idealnya sudah bisa berespon saat dipanggil. Jadi sambil menunggu anak itu memiliki respon dengar yang jauh lebih bagus, makin hari makin bagus, kita tetap membahasakan dengan hal-hal yang saya sampaikan ini. Jadi kita tidak harus menunggu anak tuh sampai bagus banget dengernya, noleh dipanggil baru kita ngomong. Kita sambil melakukannya itu dengan apa ya, ibaratnya satu waktu. Jadi kadang orang tuh mikirnya dia belum dipanggil, dia belum noleh kok, jadi percuma aku bacain buku toh dia nggak dengar. Nah, kita hindari itu, kita coba walaupun anak itu belum berespon saat dipanggil, kita stimulasi terus, kita panggil Tika, terus kita pegang. Dia noleh, Tika, Mama panggil. Nanti lagi, ini loh Mama mau ngasih pensil, Tika mau nuliskan gitu. Nanti lagi, Tika, dia agak-agak bingung, agak-agak ragu. Mama pegang lagi, iya Mama panggil, Tika dengar kan tadi ya, betul itu suara Mama panggil, ini loh bukunya, katanya Tika mau nulis.
nulisnya di buku ya, misalkan gitu. Jadi setiap kita memanggil ada sesuatu yang mau kita berikan, sehingga anak itu menoleh itu ada tujuannya. Karena kalau kebanyakan di tes panggil, tapi kita nggak ada tujuan tertentu yang mau kita kasihkan, biasanya anak juga akhirnya malas noleh. Kayak tes dengar gitu, nggak ada tujuannya, di rumah dipanggil-panggil terus, dia nggak akan noleh. Nah, jadi sambil satu, ngajarin kesadaran bunyi tetap dilakukan, noleh saat dipanggil tetap dilatih, bacain buku dengan bahasa-bahasa yang kaya tetap. Jadi ini loh Tika, ada harimau. Tika dengar nggak? Coba dengar suara mama. Ini harimau. Tetap dilatih lewat baca. Ketika dia makan pun tetap kita bahasakan. Tika makan dulu yuk. Kita makan, nyam makan yuk. Mana ya makannya? Oh ini, kita makan dulu, nyam-nyam, tetap dibahasakan. Karena anak itu bisa meningkat pendengarannya, kemampuan dengarnya bisa meningkat jika input suara yang kita berikan tuh terus-menerus. Sebaliknya, ketika kita berpikiran, oh dia kalau dipanggil belum noleh kok, jadi ya belum dengar. Kayaknya percuma kalau aku bacain dia buku, dia juga nggak bakal dengar. Nah, justru ketika kita melakukan itu, maka kita tidak bisa mengupgrade kemampuan dengarnya. Nah, itu seperti itu, Mah. Sama, saya dulu juga pertama kali terjun di bidang ini berpikiran, apa dengar ya saya ngomong bacaan buku ini, apa dengar ya, kok kayaknya percuma. Nah, dulu sama, saya juga berpikiran seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu, ketika pengalaman mengajari anak-anak ini, kemudian mamanya juga cerita, dan seterusnya. Sebaliknya, hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan dengar anak adalah ketika kita ngomong terus-menerus, memberikan input bunyi dan suara terus-menerus. Nah, itu begitu. Lalu ada lagi verbal satu kata. Halo Mam Azam. Saat anak sudah mulai verbal satu kata, kita berusaha selalu berbicara lebih kaya, tapi anak tetap berbicara dengan artikulasi yang kurang jelas. Misal kucing dan kuning sama-sama uing. Bagaimana untuk mengajarkannya melalui pendengaran? Oke. Dan apakah jika usia dengar dengan CI-nya baru 1 tahun, hal ini masih wajar? Oke. Saya agak lupa Azamnya usia berapa ya, Ma? Mau 6 atau mau 7 ya, Ma? Saya agak lupa. Jadi kalau apa namanya? Halo Mama Azam, usia berapa Ma? Saya agak lupa. 6 tahun Bu El. Oh iya betul. Oke baik Ma, terima kasih. Jadi untuk artikulasi, karena ini yang ditanyakan adalah artikulasi, itu sangat berkaitan dengan kemampuan organ bicara. Organ bicara tidak hanya mulut, tapi juga meliputi tenggorokan, kerongkongan, kemudian perut, otot-otot perut, otot-otot tenggorokan, kerongkongan, otot-otot di lidah, otot-otot di rahang, otot-otot di bibir. Nah, semuanya berkaitan satu sama lain. Kemudian otot-otot di hidung, misalkan ya ketika kita ngomong kuning, berarti itu juga butuh otot-otot di faring, daerah faring. Nah, jadi C juga butuh kekuatan di lidah supaya dia bisa ngomong C. Kita ngomong C sama kita ngomong T, kekuatan otot lidah yang dibutuhkan berbeda. Beda lagi kita ngomong J, ya, kekuatan otot di lidah yang dibutuhkan juga berbeda. Sehingga ketika untuk anak-anak yang 6 tahun biasanya juga tidak hanya di aspek pendengarannya saja, tapi juga ada kendala di organ bicara. Jadi kalau misalkan kita mau membetulkan, kalau untuk 6 tahun biasanya juga selain dari mendengar, butuh pendekatan-pendekatan lain, misalkan dari baca, atau dari hal-hal lain yang mungkin diperlukan. Jadi kalau di Aurika kan sempat ada auditory training itu mah, auditory training, auditory habilitasi. Jadi kelas auditory training itu khusus untuk anak-anak yang terlambat intervensi. Di situ juga selain kita mengajarkan bagaimana sih ngajarin dengar untuk anak yang late intervention, misalkan usianya sudah di atas 4 tahun, di atas 5 tahun, nah itu gimana ya untuk mengajarkan mendengarnya, termasuk bagaimana memproduksi kata-katanya. Jadi tidak hanya Azam yang usianya 6 tahun, biasanya anak-anak yang diintervensi dini pun ada kesulitan untuk memproduksi artikulasi tertentu seperti S atau H atau F misalkan. Nah, itu ada kesulitan tertentu karena berkaitan dengan organ bicara yang cukup kompleks. Nah, jadi kalau dibilang wajar dalam arti karena usianya sudah 6 tahun. Jadi ada kesulitan-kesulitan khusus di aspek bicara. Namun tetap kita latih lewat dengar kucing. Kita pelan aja mah.
kucing. Jadi jangan pakai suara keras kucing. Nah itu terlalu keras sehingga dia dengernya u sama i. K-nya dia nggak dengar. Jadi kita pelan aja. Kucing. Kita ulang lagi. Kucing. Misalkan gitu. Lalu kita bantu tulisan. Kalau misalkan Azam udah belajar baca, kucing. Misalkan seperti itu kita bantu. Jadi ada berbagai pendekatan kalau anak-anak yang intervensinya di atas 4, di atas 5. Nah itu seperti itu, Ma. Oke, lalu Mama Akifa. Assalamualaikum Akifa, usia dengar 11 bulan dari Aceh. Anaknya terlalu aktif, tidak bisa diam. Sudah diakalin macam-macam cara. Akifa suka main yang ekstrim. Nah, paling susah diajak bicara, tapi setelah saya kasih lihat video temannya, misal nyanyi, Akifa setelah nonton langsung ikut nyanyi dan kosakatanya keluar semua. Apakah efektif kalau terlalu sering dikasih contoh lewat video? Oke, baik, Ma, terima kasih. Kita cari dulu, dia senengnya itu karena videonya atau karena itu temennya. Jadi kadang anak-anak tertentu itu tidak hanya seusia Akifa, tapi usia-usia 3 tahun, 4 tahun itu kalau dia lihat video temennya, ada juga anak tertentu, tidak semua anak tertentu yang dia senang, akhirnya dia ikut, dia mau. Awalnya dia nggak mau nari nih, tapi lihat temennya nari, dia mau. Awalnya dia nggak mau cerita, tapi setelah ditunjukin ada video temennya yang juga cerita, dia mau. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak selalu karena dari video, Akifa itu jadi lebih senang ngomong. Bisa jadi karena itu temennya, akhirnya dia, seneng sehingga ikut. Nah, karena kalau untuk video itu butuh juga treatment khusus. Jadi untuk mendengar suara dari perangkat elektronik. Biasanya kita juga ada di Yayasan Aureka juga untuk anak-anak tertentu yang tahapan mendengarnya sudah memang waktunya, kita latih untuk mendengar dari perangkat elektronik. Entah itu HP, kita ngerekam suara kita sendiri di dalam HP, atau sudah sampai taraf dia harus melihat YouTube, dia dengerin video YouTube itu, lalu setelah cerita di YouTube itu selesai, kita matikan, kita tutup, kita minta dia untuk cerita kembali. Coba ceritakan ulang, apa video yang kamu lihat tadi itu ceritanya kayak gimana sih? Dia cerita dengan bahasanya sendiri sesuai dengan yang dia dengar di video. Itu ada juga yang pernah kami lakukan seperti itu. Jadi ada tahapan tersendiri untuk anak yang memang ini udah saatnya dilatih untuk mendengar suara dari perangkat elektronik. Karena bagaimanapun anak-anak sekarang juga zamannya gadget, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan pergaulan, biasanya gadget, sehingga kita memang perlu melatih anak untuk suara-suara elektronik. Tidak hanya berupa video, tapi rekaman murni. Karena kalau di video biasanya kan tercampur antara suara orang, suara tokoh, lalu suara background musik, yang mana musiknya itu mungkin ada piano, ada organ, ada drum, misalkan macam-macam tergantung video yang dilihat, maka tidak semua anak bisa memfilter mana suara yang harus dia dengar. Tidak semua anak itu bisa dengerin suara tokohnya karena terdistraksi dengan suara musiknya. Jadi memang butuh pelatihan secara khusus dan secara intensif sehingga anak-anak ini akhirnya mampu untuk memfilter itu. Tapi kalau misalkan pernah berhasil seperti ini, dia nyanyi, dia kosakatanya keluar semua melalui video. Nah, ini dicari dulu, apakah semua video dia akan bagus seperti ini atau karena ini ada temannya yang muncul sehingga dia suka. Begitu. Karena biasanya tergantung videonya. Kalau terlalu ramai noise-nya juga dia akan kesulitan untuk memfilter suara tokohnya. Oke. Tidak mesti teman, tapi video siapa aja Akifa semangat. Bisa jadi karena ini generasi kekinian ya, Ma. Generasi anak-anak sekarang mau suka banget sama video-video ini. Jadi kayaknya minat dia juga bisa di situ. Mama berarti bisa memanfaatkan itu, tapi tidak selalu. Jadi manfaatkan itu untuk proses belajar Akifa. Misalkan Mama cari di situ apa ya video yang pendek aja, durasinya misalkan 3 menit, 4 menit, atau mentok 5 menit. Lama sih, 5 menit terlalu lama, 3 lah, mungkin 3 atau 4 mah. Jadi Mama cari yang itu seusia Akifa, jadi ceritanya itu seusia Akifa suruh dengerin, lalu Mama kalau udah selesai Mama matikan itu videonya, Mama minta Akifa cerita. Coba dong Akifa cerita sama Mama, tadi Akifa lihat apa? Secara verbal dan secara tertulis. Jadi habis dia cerita secara verbal itu ke Mama,
oh gitu ya, wah keren. Misalkan mama respon dengan antusias, lalu mama minta dia bercerita lewat tulisan. Nah, itu untuk mengupgrade kemampuannya. Jadi kita memanfaatkan momen ini, walaupun tidak selalu, karena proses belajar harus dari berbagai peraga, tidak hanya video, tapi juga dari terapi kelompok atau dari kita. Jadi terapi dengan noise, misalkan kita menerapi Aktiva tapi ada noise-nya, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi tergantung tahapan mendengarnya Aktiva. Boleh dimanfaatkan videonya. Jadi melihat minat anak. Kalau anak-anak kecil kan biasanya minatnya tuh ada kendaraan, ada yang boneka, ada yang Barbie. Nah, Akива minatnya udah beda karena mungkin dia mendekati masa remaja, dia lebih suka video. Boleh kita jadikan itu peraga untuk kita ngajarin dia, tergantung tugas yang mama targetin. Boleh pakai ini. Kan sekarang banyak video-video YouTube tuh yang sifatnya edukatif tapi kartun. Kayak misalkan channel Kok Bisa. Nah, channel Kok Bisa itu sifatnya edukatif. Dia ada ilmiah-ilmiahnya gitu bahasanya, tapi tidak sangat formal, jadi campur, ada yang formal, ada yang informal. Nah, itu coba Akива dengerin itu, lalu suruh cerita. Cari tema-tema yang sederhana aja. Misalkan tentang apa ya yang sekarang up to date, pakai masker, menghindari virus, misalkan gitu. Atau yang paling up to date di Akива gitu, mah. Semoga membantu. Sekarang 11.25. 11.25 Pak Yo. Iya, Bu Eli. Bisa sebentar ada feedback. Ya, demikian tadi sajian materi yang disampaikan Bu Eli dan sekaligus juga menjawab pertanyaan yang ditulis oleh mama-mama di kolom chat. Mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab gitu. Tapi kalau tadi di atas ada sempat pertanyaan dari Mama Yuni dari Probolinggo terkait dengan kalau anak saya banyak waktu di sekolah, kemudian bagaimana kalau ketemunya saya hanya di sore hari begitu ya. Tapi sebenarnya sudah terjawab oleh penjelasan Bu Eli tadi, di mana Bu Eli juga menyampaikan kalau bagaimana dengan orang tua yang bekerja dan baru ketemu dengan sore ya. Saat ketemu itulah kita optimalkan begitu ya, insya Allah jawabannya begitu. Nah, mohon maaf sekali karena waktu juga sudah lewat dan kita juga akan beralih pada kegiatan berikutnya karena Bu Eli dan saya setelah ini juga akan lanjut ke sesi terapi pada anak-anak yang hadir di Aurika. Tapi satu hal yang kami juga informasikan pada mama papa di sini, kalau kebetulan wah saya ingin sekali nih anak saya terapi di Aurika, tapi rumah saya jauh di luar pulau atau di luar kota yang cukup jauh untuk berjarak ke Aurika, kita ada kelas terapi online. Ya, kami ada kelas terapi online di mana nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami via handphone atau via WA, chat WA di Ibu Iva yang kemarin menjadi kontak person untuk pelaksanaan kegiatan ini gitu ya, narah hubungnya untuk Zoom parenting untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa Mama bisa berhubungan dengan Ibu Iva untuk ini. Termasuk juga konsultasi online kalau Papa Mama juga ingin berkonsultasi dengan konsultan kami Pak Sri Kutomo dan Ibu Sinta Nursima. Kami sangat terbuka, silahkan langsung chat dengan Ibu Iva untuk mengatur jadwal konsultasi maupun juga untuk kalau berkenan ingin mengikuti terapi online. Demikian, terima kasih banyak Bu Eli untuk waktunya dan mohon maaf sekali kalau saya ingatkan Bu Eli waktunya habis, sehingga Bu Eli juga terkejar-kejar gitu ya. Tapi insya Allah semoga ini bisa menambah wawasan buat mama-mama sekalian dan mungkin ada kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Ibu Eli sebagai penutup, dipersilahkan. Singkat, Terima kasih Pak Yo. Mohon maaf sebelumnya karena tadi pertanyaan dari Mama Hanif nggak nyampe di saya. Mungkin gara-gara saya terlempar tadi Pak Yo. Terima kasih sudah disampaikan. Terakhir saya mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan di sesi parenting perdana setelah
pandemi setelah puasa selesai. Jadi saya mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi insya Allah dengan parenting selanjutnya. Yang kami tunggu saran-sarannya. Mau ada parenting tema apa nih? Nah, ini kita tunggu saran-sarannya sehingga kita bisa ketemu lagi.